Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mawaidah. Sebenarnya, pada hari ini rencananya saya ingin membahas IPO-nya PT Murni Sadar Tbk atau MTMH. Tapi berhubung ada IPO lain yang menurut saya lebih menarik, jadi ya saya bahas ini dulu. PT yang akan saya bahas kali ini yaitu PT Winner Nusantara Jaya Tbk atau nantinya akan listing di bursa kita dengan kode ticker WINR. Mari kita bahas prospektusnya. PT ini didirikan pada tanggal 10 Oktober tahun 2007. Kantor pusatnya berada di Jisraya Mas Center Blok H nomor 1, Nagoya, Kota Batam, Indonesia. PT ini bergerak di sektor properties and real estate, subsektor real estate development and management. Untuk kegiatan utamanya, yaitu bergerak dalam bidang property and real estate. PT ini pada saat IPO-nya nanti akan menawarkan jumlah saham sebanyak 1,5 miliar atau 28,65% dari total keseluruhan saham yang dimiliki oleh perseroan. Untuk rentang harganya, yaitu berkisar di antara harga Rp100 per lembar sampai dengan Rp140 per lembar. Untuk penawaran awalnya, yaitu dimulai pada hari Senin nanti, pada tanggal 28 Maret sampai dengan 4 April 2022. Sedangkan untuk penawaran umumnya atau masa offeringnya, jika tidak mundur itu akan dijadwalkan pada tanggal 12 sampai dengan 14 April 2022. Sedangkan untuk pencatatan sahamnya sendiri, yaitu dijadwalkan pada tanggal 19 April 2022. Dan yang akan bertindak menjadi underwriter pada IPO kali ini, yaitu PT Arta Sekuritas Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin tahu track record-nya, itu bisa cek videonya di pojok kanan atas. Dan pada IPO kali ini juga, PT Winner Nusantara Jaya juga akan mengeluarkan waran bagi pemegang saham baru dengan rasio 15:13. Lanjut ke struktur permodalan. Pemegang saham inti dari PT Winner Nusantara Jaya Terbuka ini sebelumnya berjumlah 4 orang, atau 4 pemegang saham. Yang pertama, PT Pemenang Nusantara Internasional, kemudian Bapak Liu Yutmen, kemudian Ibu Rusiana, dan yang terakhir Ibu Wahyu Mardianti. Sekedar informasi, yang akan menjadi ultimate beneficial owner yaitu Bapak Liu Yutmen, yang juga merupakan pemegang dari 99% saham dari PT Pemenang Nusantara Internasional. Lanjut ke rencana penggunaan dana hasil IPO-nya. Sekitar 100 miliar itu akan digunakan untuk pembelian tanah yang terbagi di 2 lokasi, yaitu di Kota Batam dan di Kota Bogor. Sedangkan untuk sisanya itu akan digunakan oleh perseroan untuk modal kerjanya, baik modal kerja perseroan maupun anak usaha perseroan. Berikut rinciannya. 32% akan digunakan oleh perseroan, kemudian masing-masing 18% akan digunakan oleh anak perseroan, yaitu PT Putra Karya Segemilang, dan PT Goshen Indonesia Asia, Indo-Asia. Sedangkan masing-masing 16% itu akan digunakan oleh PT Kaliban Bangun Indonesia dan PT Wijaya Nusantara Internasional. Selanjutnya ke laporan posisi keuangan. Jika kita lihat di sini dari total asetnya itu selalu meningkat setiap tahunnya dalam 4 tahun terakhir. Akan tetapi, peningkatan pada tahun 2021 itu sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Penyebabnya berasal dari total aset lancar dan total aset tidak lancar, yaitu persediaan dan properti investasi. Sedangkan untuk ke bagian liabilitasnya, sebenarnya untuk kondisi rasio DER-nya dari perseroan ini sudah sangat mengkhawatirkan. Selanjutnya ke bagian liabilitas. Sebenarnya, untuk kondisi rasio DER dari perseroan ini sudah sangat mengkhawatirkan. Terbukti dalam 3 tahun berturut-turut, perseroan selalu mengalami defisit ekuitas. Dan barulah pada tahun 2021, defisit ekuitas sudah tidak terjadi lagi. Akan tetapi, penyebab utamanya bukan dikarenakan liabilitas yang menurun, melainkan terjadi lonjakan ekuitas secara signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan ekuitas tersebut selain disebabkan karena saldo laba perusahaan
Selanjutnya ke bagian liabilitas. Sebenarnya, untuk kondisi rasio DER dari perseroan ini sudah sangat mengkhawatirkan. Terbukti, dalam 3 tahun berturut-turut, perseroan selalu mengalami defisit ekuitas. Dan barulah, pada tahun 2021, defisit ekuitas sudah tidak lagi terjadi. Akan tetapi, penyebab utamanya bukan dikarenakan liabilitasnya yang menurun, melainkan terjadi lonjakan ekuitas secara signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan ekuitas tersebut selain disebabkan karena saldo laba perusahaan yang meningkat cukup drastis, hal ini juga disebabkan karena adanya tambahan setoran modal yang dilakukan oleh pemegang saham perseroan. Selanjutnya ke bagian laporan laba rugi. Nah, jika kita lihat dalam 4 tahun terakhir, perseroan selalu berhasil untuk dapat meningkatkan pendapatannya, di mana pada tahun 2018, pendapatan perseroan hanya berkisar di angka 5 miliar. Sedangkan pada akhir tahun 2021, perseroan berhasil meningkatkan pendapatan menjadi 37 miliar. Ada peningkatan lebih dari 7 kali lipat hanya dalam kurun waktu 4 tahun. Sebuah prestasi yang positif bagi perusahaan yang bergerak di industri properti. Bahkan ada pandemi COVID pun seolah tidak berdampak pada kinerja pendapatan perseroan. Sedangkan untuk laba bersihnya, pada tahun 2018, perseroan masih mencatatkan kerugian sebesar 2 miliar. Kemudian, perlahan waktu kinerja perseroan semakin membaik. Hal ini terbukti pada tahun 2019, perseroan sudah berhasil membalikkan keadaan, yang pada awalnya merugi, kemudian menjadi laba. Ya, walaupun labanya hanya sekitar 900 juta, akan tetapi hal tersebut sudah cukup baik jika dibandingkan dengan tahun 2018. Kemudian pada tahun 2020, perseroan kembali lagi dapat meningkatkan laba bersihnya lebih dari 4 miliar. Sedangkan untuk tahun 2021, terjadi kenaikan laba bersih secara signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini pada awalnya membuat saya kaget. Bagaimana tidak, pendapatannya saja hanya berkisar 37 miliar, sedangkan laba bersihnya mencapai 108 miliar. Peningkatan yang cukup fantastis ya teman-teman. Dan setelah saya telusuri, ternyata peningkatan tersebut berasal dari adanya keuntungan dari selisih nilai wajar, lebih dari 102 miliar. Selisih tersebut berasal dari penilaian kembali properti investasi perseroan, berupa tanah dan bangunan dalam penyelesaian. Berikut rinciannya. Modal yang dikeluarkan oleh perseroan dan anak perseroan itu berkisar di harga 15 miliar. Dan setelah dihitung kembali, nilai wajarnya mencapai 118 miliar. Nah, jadi wajar ya teman-teman jika ada statement yang mengatakan bahwa investasi tanah dan properti itu sangat menjanjikan. Lihat saja ini, selisihnya mencapai 102 miliar. Lanjut ke perbandingan valuasinya. Perlu diingat bahwa perhitungan ini menggunakan harga tertinggi dalam penawaran sahamnya, yaitu di harga Rp140 per lembar. Nah, jika kita lihat dari pernya, itu terjadi penurunan ya teman-teman. Hal ini dikarenakan laba bersih perseroan yang meningkat signifikan yang disebabkan oleh selisih nilai wajar investasi tadi. Sedangkan untuk PBV-nya juga demikian, yang tadinya mengalami defisit ekuitas, kemudian meningkat secara signifikan yang disebabkan oleh adanya tambahan modal di setor dan saldo laba. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Nah, berdasarkan pendapat pribadi saya, menurut saya jika kalian tertarik untuk berinvestasi jangka panjang di saham ini, ya boleh saja. Mengingat kinerja operasionalnya yang semakin tahun semakin membaik, begitupun dengan laba bersihnya. Akan tetapi, untuk saya pribadi nih, saya kurang tertarik untuk berinvestasi jangka panjang di saham ini. Alasannya, yaitu karena saya sendiri kurang berminat pada saham-saham di sektor properti. Selain itu juga, masih ada perusahaan di sektor sejenis yang menurut saya lebih baik daripada perusahaan ini. Sedangkan untuk kalian yang hanya berminat untuk memanfaatkan momentum IPO-nya, menurut saya, saham ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Alasan utamanya tentu dikarenakan adanya waran, yang rasionya sangat menarik, yaitu 15:13.
Alasan lainnya yaitu mulai dari rencana penggunaan dana yang cukup baik, lalu harganya yang di bawah Rp200 per lembar, dan bukan papan akselerasi sehingga potensi arahnya yaitu 35% dan ARB-nya hanya 7%. Ditambah lagi dengan dana yang akan dihimpun oleh perseroan tidak terlalu jumbo, sehingga potensi keuntungan atau cuannya itu jauh lebih besar daripada resikonya. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Tetap ingat bahwa hal ini merupakan pendapat pribadi saya, bukan ajakan untuk tidak membeli ataupun membeli sahamnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya.